Hai teman-teman, kembali lagi. Tadi kita udah bahas tentang reaksi adisi elektrofilik dengan aturan Markovnikov. Nah, sekarang kita bahas bagaimana caranya untuk membuat adisi ini menjadi anti Markovnikov. Lanjut aja ya. Nah, sekarang kita bahas dulu mengapa sih bisa terjadi aturan Markovnikov. Nah, ikatan rangkap itu dia penuh dengan elektron, dia akan mengambil sesuatu yang memiliki muatan positif, atau di sini kita istilahkan dengan elektrofil. Nah, ikatan rangkapnya akan mengambil H+ menjadi intermediate karbokation. Nah, intermediate karbokation yang stabil itu adalah intermediate karbokation tersier, lalu selanjutnya adalah intermediate karbokation sekunder, lalu primer. Kita tahu bahwa ketika ikatan rangkap yang ini dia menyerang H+, terdapat dua intermediate yang terbentuk, yaitu intermediate karbon sekunder dan intermediate karbon yang primer. Nah, karena intermediate karbon sekunder lebih stabil daripada primer, karena itu produk yang primer itu tidak terbentuk, melainkan intermediate karbokation sekunder yang terbentuk. Selanjutnya, penyerangan Br- ke karbokation dia akan menghasilkan produk yang sesuai dengan aturan Markovnikov. Nah, untuk membuat suatu reaksi adisi elektrofilik menjadi anti Markovnikov, kita tambahkan ROOR atau peroksida. Nah, kalau kita lihat di sini, yang tadinya H-nya harus terikat pada sisi yang lebih banyak hidrogennya, yaitu sisi yang di ujung, dia akan terikat di sisi yang tengah yang lebih sedikit elektronnya. Sementara Br akan terikat pada sisi yang lebih banyak hidrogennya. Mengapa sih hal ini bisa terbentuk? Mekanisme adisi anti Markovnikov itu melibatkan adanya pemutusan homolitik, atau reaksinya biasa kita kenal dengan pemutusan radikal. Mekanisme reaksi radikal biasanya kita melibatkan 3 tahap. Yang pertama adalah tahap inisiasi. Spesies yang mudah untuk diputuskan secara homolitik itu di sini adalah peroksida. Peroksida, ikatan antara O dan O-nya dia terpisah secara homolitik. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Ingat, untuk mekanisme homolitik kita gunakan panah yang setengah, bukan panah yang penuh. Menandakan pergerakannya hanya 1 elektron. Sehingga dihasilkan 2 OR yang di sini berupa radikal. Selanjutnya radikal ini akan menyerang HBr. RO-nya dia berkaitan dengan H, BR-nya akan menjadi BR radikal. Nah, proses ini dinamakan proses inisiasi. Selanjutnya, BR radikal akan mempengaruhi alkena. Salah satu elektron dari alkenanya dia berikatan dengan Br, satunya lagi dia limpahkan untuk menjadi intermediate radikal. Nah, di sini intermediate radikal juga memiliki kestabilan tersier lebih stabil daripada sekunder dan lebih stabil daripada primer. Nah, Br-nya bisa terikat pada di ujung dan terikat pada tengah. Ketika dia terikat di ujung, intermediate yang terbentuk adalah intermediate sekunder. Namun, ketika dia di tengah, Br-nya intermediate radikal yang terbentuk itu adalah intermediate primer. Berarti yang lebih stabil adalah yang sekunder. Produk ini yang terbentuk. Selanjutnya, intermediate radikalnya dia bereaksi dengan HBr lagi. Dia akan membentuk ikatan, Br-nya kembali menjadi radikal. Nah, kalau kita lihat di sini, H dan Br-nya dia terikat pada sisi yang berbeda dengan reaksi dengan aturan Markovnikov yang kita bahas sebelumnya. Nah, ini adalah reaksi rantai. Di sini dihasilkan Br radikal kembali agar dia itu bereaksi dengan alkena dan terus berlanjut. Nah, sekarang kita langsung bahas latihan soal. Di sini untuk nomor 1, reagennya adalah siklopentena direaksikan dengan HBr dengan adanya H2O2. Kita tahu dengan adanya H2O2 itu membuat reaksinya menjadi anti Markovnikov. Namun reagennya di sini membuat adisi dengan HBr di sisi yang kiri atau yang kanan itu menjadi sama. Berarti penambahan H2O2 itu tidak membuat si reaksi ini menjadi anti Markovnikov ataupun Markovnikov.
Selanjutnya adalah reaksi yang kedua. Di sini kita akan memasukkan H dan Br. Kita tahu di sini Br-nya akan terikat pada karbon yang lebih tidak tersubstitusi. Di sini karbonnya karbon tersier, di sini karbonnya karbon sekunder. Berarti Br-nya masuk ke yang karbon sekunder. Br. Selanjutnya yang ini CH3OO CH3 itu adalah peroksida juga. Nah, di sini kita tidak hanya melibatkan H2O2, bisa saja kita melibatkan peroksida jenis yang lain. Nah, contohnya adalah ini. Lalu kita punya reagen HBr. Kita tahu bahwa Br akan masuk di ikatan rangkapnya. Kita cari ikatan rangkap yang lebih tidak tersubstitusi. Yang ini ikatan rangkap yang tersier, di sini sekunder, berarti Br akan masuknya di sekunder. Kita tuliskan saja langsung reaksinya di sini Br. Nah, selanjutnya yang ini juga sama, kita tinggal cari yang mana yang lebih tidak tersubstitusi untuk diisi oleh Br. Ini tersier, ini sekunder, berarti Br-nya akan masuk di sisi yang sekunder. Nah, bagaimana? Sekarang mudah kan untuk mengerjakan reaksi adisi elektrofilik dengan peroksida sebagai reagen anti Markovnikov. Untuk mekanismenya juga sebenarnya mudah kan? Itu mekanismenya adalah mekanisme radikal sebenarnya. Nah, semoga video ini membantu kalian untuk mempelajari kimia lebih lanjut, terutama kimia organik. Terima kasih.